الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولكن أنفسكم والله سميع عليم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'd. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagian ulama, para asatidz, guru, para habaib, bahkan masyarakat ketika masuk di bulan Rajab sering memandangkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajab dan Sya'ban kami, sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Kalau ditimbang doa ini dengan ilmu hadis, maka akan sulit mendapatkan hadis yang sahihnya, juga yang hasannya. Namun kalau mencari hadis ini sekedar hasan li dzatihi atau hasan li ghairihi, mungkin akan didapatkan. Dalam kitab sahih tidak ditemukan doa ini, dalam kitab musnad pun tidak ditemukan doa ini. Tapi menariknya ada seorang ulama ahli hadis namanya Imam An-Nawawi. Beliau ahli hadis, gelarnya Al-Hafiz, bahkan sebagian ulama menempatkan beliau sebagai a'immatun fil hadis, orang yang menguasai 500.000 lebih hadis. Beliau pun sama di bulan ini dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab berdoa dengan doa ini. Padahal beliau punya karya seperti Riyadhus Shalihin, seperti Al-Adhkar, bahkan kitab hadis yang kalau para beginners mempelajari hadis, maka kita mulai dengan mempelajari kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Tidak ditemukan pada karya-karya hadis tersebut hadis yang dhaif, apalagi munkarul hadis. Justru kebanyakan adalah sahih. Tapi mengapa beliau, walaupun doa ini, doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, tidak dimasukkan dalam doa-doa yang beliau tulis dalam kitabnya Zikir-Zikir Al-Adhkar, tapi beliau berdoa dengan doa ini. Kita kesampingkan dulu terkait derajat hadis ini. Menariknya adalah analisis beliau. Beliau menjelaskan bahwa, kata Imam An-Nawawi, doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ini baru didoakan Nabi pasca haji wada. Karena sejak beliau melaksanakan haji atau haji wada, haji pertama dan terakhir bagi beliau, beliau merasakan demam, sakit yang terus membuat kesehatannya menurun. Disitulah beliau berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajab Sya'ban kami, sampaikan usia ke bulan Ramadan. Beliau sudah merasakan bahwa kematian semakin dekat. Beliau tidak ingin wafatnya di Rajab, tidak ingin wafatnya di Rajab. Kalau di Sya'ban, beliau kalau bisa minta wafatnya di Ramadan, ballighna Ramadan. Tentu ada kemuliaan Ramadan di situ. Tapi analisis kedua yang menarik dari Imam An-Nawawi, beliau ingin wafatnya di Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan adalah waktu bulan di mana istri tercinta beliau wafat, yaitu Ibunda Khadijah. Kata Nabi, ma akraman nisa illa karimun. Tidak ada orang yang bisa memuliakan perempuan atau istri kecuali laki-laki yang mulia. Saking cintanya Nabi kepada istrinya, kata beliau, ballighna Ramadan, sampaikan usia ke Ramadan. Karena Ibunda Khadijah wafatnya di 11 Ramadan. Perempuan sebelum ada Ibunda Khadijah di muka bumi paling mulia itu perempuan namanya Ibunda Maryam. Dijelaskan dalam 42 surat Ali Imran, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Allah,
Kata malaikat ketika malaikat berkata, wahai Maryam, Allah telah memilih anda, mensucikan anda, menjadikan anda sebagai wanita terbaik di muka bumi, Nisa al-Alamin. Ada 3 gelar, ada 3 gelar yang Allah berikan kepada Ibunda Maryam. Sebelum Ibunda Khadijah nikah dengan baginda Nabi Muhammad SAW, wanita paling mulia adalah Ibunda Maryam. Tapi ketika Ibunda Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW, ketiga gelar tersebut dimiliki oleh Ibunda Khadijah. Bahkan Nabi menambahkannya satu dengan gelar Al-Kubro, perempuan yang agung. Saking agungnya Ibunda Khadijah, Nabi ketika Rajab merasakan demam yang amat sangat akut, begitupun Sya'ban, kata Nabi, balighna Ramadan, sampaikan usia ajal itu di Ramadan ya Rabb. Begitu amat sangat mencintai. Kenapa? Karena Islam sampai ke Gatot Subroto ini diantaranya karena kontribusi Ibunda Khadijah. Muhammad bukan siapa-siapa. Nabi pernah disindir dengan satu ayat, suratnya pendek, wa wajadaka ailan fa'aghna. Muhammad, you are nothing, kamu bukan siapa-siapa, fa'aghna, lalu Allah kayakan anda, Allah cukupkan anda, sehingga dakwah Islam sampai kemana-mana hingga ke Indonesia. Kenapa? Di antaranya adalah kontribusi Ibunda Khadijah. Saking hebatnya Ibunda Khadijah berkontribusi kepada agama ini, 40 hari sebelum wafatnya, seperti Ibnu Hisham menjelaskan dalam sirah Nabawiyahnya, Ibunda Khadijah nangis di atas pangkuan Rasulullah SAW. Kata Nabi, 5 bakait, kenapa kau menangis wahai istriku? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Kamu menyesal hartamu dipakai untuk dakwah? Tidak. Tapi aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepada agama ini. Andai kan aku wafat, tolong jasadku tidak usah dikubur. Siapa tahu tulang belulangku bermanfaat, kau jadikan tongkat dalam berdakwah. Maka begitu kuatnya kontribusi Ibunda Khadijah kepada Islam, kepada Rasulullah, sampai Nabi minta wafatnya saja di bulan yang sama, di waktu yang sama. Jamaah haji kita atau yang umroh itu berziarah ke Ma'lah hanya diizinkan kaum pria saja. Perempuan tidak diizinkan masuk ke dalam wilayah komplek pemakaman Ma'lah. Tapi ada satu hari khusus penziarahnya hanya perempuan di Ma'lah, agar bisa ketemu dengan Ibunda Khadijah, yaitu 11 Ramadan. Karena 11 Ramadan hari wafatnya Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah luar biasa. Bukan hanya perempuan terbaik di dunia, tapi juga kata Nabi dalam Sahih Bukhari, afdhalu nisa'i ahli jannah arba'ah. Perempuan paling baik ahli surga ada 4. Pertama, Khadijah, wa Fatimati, dan Fatimahku. Yang ketiga baru Ibunda Maryam, dan yang keempat Asia binti Makhzum, istrinya Fir'aun la'natullahi alaih. Luar biasa. Banyak orang pada masa Nabi ingin masuk Islam. Ya Muhammad, saya mau masuk Islam ya, tapi tolong berikan sekian dinar, sekian dirham. Tidak bisa. La ikraha fiddin. Masuk Islam itu adalah sebuah keikhlasan. Istrinya mengetahui dialog tersebut, tidak sekali, tidak 2 kali, banyak. Jawaban suamiku benar. Kenapa? Karena memang masuk Islam bukan karena paksaan, bukan karena bayaran, tapi karena keinginan hati. Tapi bisa jadi suamiku menjawab demikian karena memang papa secara ekonomi. Maka dikejar mereka-mereka yang ingin masuk Islam. Benar mau masuk Islam? Iya. Tapi saya butuh sekian dinar, sekian dirham, dibayar semuanya hingga habis harta Ibunda Khadijah. Maka Nabi memberikan sebuah hadiah, hadis bagi istrinya, liyahdiyanna ahadukum khairun minad dunya wa ma fiha. Ibunda Khadijah itu menjadi fasilitator hidayah bagi orang lain. Pahalanya lebih hebat ketimbang dunia dan seisinya. Bahkan Ibunda Khadijah bukan hanya memberikan harta, tapi memberikan harta apa ketika digunakan, dipakai, itu ada nilai berkah, nilai hidayah. Putri Ibunda Khadijah yang pertama, setelah putranya yang pertama Qasim, putri keduanya namanya Zainab.
Zainab punya suami kafir namanya Abdul As bin Rabi'. Ketika Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah, Zainab binti Muhammad tidak ikut hijrah. Bahkan ketika perang Badar, suaminya Abdul As bin Rabi' justru berperang melawan mertuanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertawan suaminya Zainab binti Muhammad. Kata Nabi, semua tawanan bisa dibebaskan tapi dengan syarat mesti ditebus. Putri Nabi Zainab binti Muhammad yang tidak ikut hijrah ke Madinah, beliau ada di Makkah. Beliau mengirimkan harta terakhir yang beliau miliki, yaitu kalung. Maka dia bilang kepada sepupunya Abdul As bin Rabi', berikan kalung ini kepada ayahku, tebus agar suamiku bebas. Berangkat ke Madinah, ya Rasulullah, ini kalung putrimu Zainab, minta agar suaminya dibebaskan. Nabi melihat dan Nabi sangat paham kalung itu kalung siapa, yaitu kalung istri tercinta beliau sebagai hadiah pernikahan untuk putrinya Zainab. Bilang kepada Zainab, suaminya aku bebaskan, ini kalungnya kembali kepada putriku. Abdul As bin Rabi', menantu Nabi yang masih kafir, menangis dia ketika melihat bagaimana hadiah istrinya, sebuah kalung, hadiah dari ibundanya Khadijah, langsung mendapat hidayah masuk Islam. Harta yang halal, yang berkah Bapak Ibu, ketika dibawa bikin adem. Ketika ingin tahu harta kita bersihkah dari riba, apakah tidak ada syubhatnya apalagi yang haram, bikin kita adem. Apa ciri bahwa harta kita itu bebas dari syubhat, bebas dari yang haram? Ketika kita melihat sahabat kita, kawan kita, kita punya rumah bagus, tetangga kita rumahnya lebih bagus, lantainya lebih tinggi, mobilnya lebih banyak, bahkan mobilnya lebih mewah. Kalau kita dengki, positif, harta yang kita peroleh ada syubhatnya, bahkan ada yang haramnya. Tapi kalau melihat tetangga kita, sahabat kita, rumahnya lebih hebat, lebih mewah, mobilnya lebih banyak, karirnya lebih bagus, lalu kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, tetangga saya, sahabat saya maju, berkah dia ya Allah. Maka harta tersebut positif, halal. Harta yang halal itu dibawanya tenang. Maka Abdul As bin Rabi' ketika melihat kalung pemberian mertuanya Ibunda Khadijah, ketika melihat kalung itu dan dibebaskan dengan kalung itu, menimbulkan hidayah. Tidak sedikit harta tidak menimbulkan hidayah, yang ada dari maksiat ke maksiat, dari maksiat ke maksiat, dari satu dosa ke dosa. Maka Rajab selain merayakan ulang tahunnya sholat, karena sholat itu juga disyariatkan di bulan Rajab, kita mengulang tahun dengan seorang perempuan yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW minta, ya Allah berkahi Rajab, berkahi Sya'ban, kalau kau mewafatkan nanti aja di Ramadan bareng dengan istriku. Seorang perempuan, seorang istri ketika diridhai suaminya ahli surga, bagaimana kalau suaminya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan istri-istri kita, ibu kita bukan hanya masuk surga, tapi surganya bersama Ibunda Khadijah. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum Ibunda Khadijah dimakamkan di Ma'la, kuburan yang paling angker. Orang Mekah kala itu kalau wafat wasiat, jangan sampai aku dimakamkan di Ma'la. Tapi ketika Ibunda Khadijah dimakamkan di Ma'la menjadi tempat paling prestis. Di kita mungkin di Indonesia, di Jakarta khususnya, disebut punya strata sosial hebat, di mana tinggalnya di Menteng. Itu menjadi strata sosial yang luar biasa. Tapi orang Saudi, orang Arab, di mana ayahmu dimakamkan, di mana ibumu dimakamkan, di Ma'la, maka strata sosialnya bukan hanya akhiratnya luar biasa.
Jadi Ma'la itu mengubah status keangkerannya, keburukannya menjadi kuburan yang penuh barakah. Karena itu Raja Saudi sendiri, orang kaya yang luar biasa di Arab Saudi, orang yang terpandang punya pengaruh strata sosial yang luar biasa, tidak bisa dimakamkan di Ma'la. Hanya para ulama, orang-orang baik yang jelas kontribusinya kepada umat boleh dimakamkan di situ. Kita alhamdulillah punya ulama besar, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Yasin Al-Fadani terakhir, yaitu ulama kita dari Jawa Tengah, Syekh Maimun Zubair, dimakamkan di situ. Tidak sembarang orang dimakamkan di situ. Di kita yang penting punya duit bisa dimakamkan makam yang paling mewah. Tidak jauh dari sini, di daerah Karawang. Tapi bukan berarti di sana paling mewah akhiratnya. Di Ma'la, Raja Arab Saudi ini tidak boleh dimakamkan di situ. Ibunda Khadijah mengubah status keburukan pemakaman Ma'la menjadi pemakaman yang luar biasa. Maka kita pun berharap demikian. Kalau kita jangan sampai kita dimakamkan di situ, kuburan tambah angker. Kalau bisa tambah berkah, bahkan memberi syafaat. Mereka yang sudah alumninya wafatnya lebih lama dari kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا نصرا قريبا نصرا عظيما. اللهم اشرد قوتك على اليهود المجرمين. شتت شملهم فرق جمعهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخافك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.